Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Altair Aditya dari kelas 1010 nomor absen 9. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang puisi. Di video ini poin-poin yang saya akan jelaskan ada 5, yaitu pertama pengertian puisi, yang kedua ciri-ciri puisi, yang ketiga majas, yang keempat unsur-unsur puisi, dan yang kelima jenis puisi. Untuk poin pertama, pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang berasal dari ungkapan hati dan perasaan penyair atau pengarang sebagai bentuk mengekspresikan dirinya. Isinya bisa menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pengalaman, atau nasihat. Karya puisi tersusun atas rangkaian bahasa yang indah dan padat makna. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana tertentu sehingga pembaca dapat memahami atau menghayati isi dalam puisi tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita sebut KBBI sendiri, mengartikan bahwa puisi sebagai ragam sastra dengan penggunaan bahasa yang masih terikat oleh mantra, irama, penyusunan lirik, bait, atau rima. Selain itu, puisi adalah gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Untuk poin kedua, ciri-ciri puisi. Yang pertama, penulisan dalam bentuk bait yang terdiri dari baris-baris, bukan paragraf. Pada umumnya, puisi berbentuk bait, namun puisi juga ada yang berbentuk paragraf, yaitu puisi prosais. Dan yang kedua, menggunakan bahasa konotatif atau makna ungkapan dari perasaan pengarang atau penulis. Yang ketiga, diksi yang digunakan lebih indah dan memiliki unsur kiasan, pilihan kata yang digunakan oleh penulis. Dan yang terakhir, keempat, puisi biasanya menggunakan majas. Majas sendiri adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Adapun majas dalam puisi yaitu majas metafora. Majas ini digunakan untuk menggambarkan hal-hal dengan jelas serta membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya yang bersifat sama. Dan yang kedua, majas personifikasi. Majas ini melekat sifat-sifat makhluk hidup pada benda yang tidak bernyawa. Pada majas ini, gaya bahasa yang mempersamakan benda-benda dengan manusia. Yang ketiga ada majas simile. Majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan dengan mengkompresikan suatu hal lainnya. Dan yang keempat, majas satire. Majas ini merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam kesusastraan untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. Majas satire juga berupa ungkapan yang menggambarkan ironi, parodi, dan sarkasme. Dan yang kelima, terakhir, majas hiperbola. Bahasa yang digunakan dalam majas ini untuk melebih-lebihkan suatu hal, yang bertujuan untuk memperhebat, menekan, dan memberikan kesan yang berlebih. Untuk poin keempat, unsur-unsur puisi. Unsur-unsur dalam puisi dibagi menjadi 2, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik sendiri adalah struktur pembangun dari luar yang bisa diketahui langsung melalui penulis kalimat. Unsur batin sendiri adalah pembangun puisi dari dalam yang tidak terlihat langsung pada penulisan katanya. Unsur fisik yang pertama ada diksi, pemilihan kata yang digunakan dalam puisi. Puisi adalah berbentuk karya sastra yang padat dengan sedikit
kata-kata, sehingga pemilihan kata sangat penting. Yang kedua, imaji, unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia seperti imaji suara, imaji penglihatan, dan imaji raba. Yang ketiga, kata konkret, merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imajinatif sehingga memunculkan imaji. Yang keempat, ada gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas penggunaan bahasa yang bersifat seolah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Macam-macam majas seperti retorika, metafora, personifikasi, ironi, klimaks, antiklimaks, satire, dan lain-lain. Dan yang kelima, rima. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Sementara ritma adalah tinggi, rendah, dan panjang pendek, dan keras lemahnya bunyi. Dan yang keenam, terakhir, tipografi. Tipografi atau perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata tepi kiri, kanan, dan tidak memiliki pengaturan baris. Unsur batin. Unsur batin yang pertama adalah tema. Unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Tema menjadi landasan dan garis besar dari puisi. Kedua, ada rasa. Rasa atau feeling dalam puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga, ada nada. Sikap penyair dalam pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditunjukkan penyair pada pembaca, seperti nada sombong, nada tinggi, dan lain-lainnya. Yang keempat, ada amanat. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi tersebut. Untuk poin kelima dan terakhir, jenis-jenis puisi. Pertama, ada puisi lama. Puisi lama adalah jenis karya sastra puisi yang diciptakan di masa zaman dulu. Dalam puisi lama biasanya terikat pada baris, bait, rima, irama, dan belum terpengaruh oleh budaya asing. Aturan dalam puisi lama. Penciptaan puisi lama akan terikat oleh berbagai aturan. Aturan tersebut adalah: pertama, terdapat persajakan atau rima, pengulangan bunyi yang terdapat dalam lirik. Yang kedua, jumlah kata dalam satu baris. Yang ketiga, banyak suku kata dalam setiap barisnya. Yang keempat, adanya irama atau pergantian kesatuan bunyi. Ciri-ciri dari puisi lama ini, yang pertama, anonim atau tidak diketahui siapa pengarangnya. Yang kedua, disampaikan dari mulut ke mulut. Yang ketiga, gaya bahasanya tetap atau statis dan klise. Yang keempat, isinya fantastis dan bertema istana sentris. Jenis-jenis puisi lama ada salah satunya pantun, yang kedua syair, yang ketiga seloka, yang keempat karmina, yang kelima gurindam, dan yang terakhir keenam talibun. Dan yang kedua ada puisi baru. Puisi baru atau puisi modern adalah puisi yang bebas dan tidak terikat dengan aturan-aturan. Ciri-ciri puisi ini tidak diketahui atau dicantumkan nama pengarangnya. Yang kedua, berkembang secara lisan dan tertulis. Yang ketiga, menggunakan majas atau gaya bahasa yang dinamis. Yang keempat, bentuknya rapi dan simetris.
Yang kelima, setiap barisnya terdiri atas katra atau kesatuan sintaksis. Puisi baru memiliki jenis-jenis puisi baru, ada distikon, terzina, quatrain, sektet, koen, septima. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.